Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan saya menyampaikan, menuturkan tulisan yang saya buat terkait dengan kondisi negara pada saat ini. Yang pertama, saya hanyalah seorang warga biasa, tidak punya panggung politik, tidak punya kursi kekuasaan, tapi saya punya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk merasakan. Dan dari semua itu, saya semakin yakin bahwa bangsa ini berdiri di atas pondasi, yaitu satu pondasi, yaitu keadilan. Ketika seorang pemimpin hadir dengan jiwa yang adil, dengan visi yang transformatif, maka kita akan melihat kedamaian itu tumbuh. Rakyatnya percaya, aparatnya berwibawa, dan bangsa ini bisa berjalan menuju masa depan tanpa curiga. Pemimpin seperti ini tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tapi juga dengan teladan. Dari tutur katanya, dari tindakannya, lahirlah rasa aman di dada rakyat. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Bila seorang pemimpin lahir dari proses yang penuh kecurangan, dari jalan yang tak beretika, dari perebutan kekuasaan yang busuk, maka jangan harap bangsa ini bisa damai. Yang lahir hanyalah adu domba, yang tumbuh hanyalah dendam. Kekuasaan berubah jadi alat untuk menghukum lawan, bukan melindungi rakyat. Dan kita tahu, dari situlah muncul sifat-sifat buruk. Ada keserakahan, kesombongan, kebencian yang diwariskan turun-temurun. Saya sekali lagi rakyat biasa bisa merasakan itu semua karena semakin pemimpin tidak menjunjung tinggi etika, maka rakyat akan belajar dari apa yang mereka lihat. Lahir batin mereka perlahan-lahan berubah dari generasi ke generasi. Luka itu diwariskan dan ujungnya adalah anarkisme. Ujungnya adalah radikalisme. Karena bagaimana mungkin rakyat diminta bersabar bila yang mereka lihat hanyalah ketidakadilan. Sejarah sudah berulang kali mengajarkan dari zaman ke zaman, dari bangsa ke bangsa, bahwa sumber utama kehancuran bukanlah kemiskinan, bukan pula karena keterbelakangan. Sumber kehancuran suatu bangsa hanyalah satu: ketidakadilan. Karena dari ketidakadilan lahir kekacauan. Dari ketidakadilan lahirlah perpecahan. Dari ketidakadilan lahir pemberontakan yang tak terbendung. Namun, saya tidak ingin berhenti pada keputusasaan. Saya ingin mengajak kita semua membayangkan alangkah indahnya bila para pemimpin negeri ini dengan segala kewenangannya dan wibawanya mengajak para pejabat elit politik, para pejabat publik, hingga para konglomerat yang ingin berada di lingkaran pemerintahan untuk bersatu padu. Bukan dalam memperkaya diri, tetapi dalam mendermakan kekayaan dan pengaruhnya demi kemaslahatan rakyatnya. Bayangkan, bila harta kekayaan yang berlimpah itu bukan hanya untuk satu keluarga atau satu kelompok, melainkan menjadi bekal pembangunan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan masa depan anak-anak negeri ini.
Bukankah itu jauh lebih mulia? Bukankah itu yang akan membuat sejarah mengingat nama mereka sebagai pahlawan, bukan sebagai penguasa yang dilupakan? Karena pada akhirnya sejarah tidak pernah mengingat siapa yang paling lama berkuasa. Sejarah juga tidak pernah mengingat siapa yang paling licin mengatur strategi politik. Sejarah hanya mengingat satu hal: siapa yang paling berkorban demi bangsanya. Itulah harapan saya, seorang rakyat kecil, sederhana, dan insya Allah tulus. Semoga bangsa ini masih punya ruang untuk keadilan demi masa depan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.